Baik, بسم الله الرحمن bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membahas kitab kita membahas berkaitan bidang akidah. Kita masuk pada kitab kelima, yaitu Syarhu Al-Aqidah At-Tahawiyah, ta'lif Al-Imam Al-Qadi Ali bin Muhammad bin Abil Izz Al-Hanafi Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Baik, kita langsung kepada histori singkat atau tarjamah singkat Al-Imam At-Tahawi pada halaman 9. Tarjamatut Tahawi rahimahullahu taala, ismuhu rahimahullah wa Abu Ja'far, kunyahnya Abu Ja'far Ahmad bin Muhammadin Muhammad ibni Salamah Al-Azdi Al-Hajari Al-Misri, orang Mesir ya. At-Tahawi Al-Hanafi. Al-Hanafi biasanya madhabnya Hanafiyah. Mauliduhu rahimallah, wulida sanata tis'in wa salasina wa mi'atain. Beliau lahir pada tahun 239 Hijriah. Sanaul ulama'i alaihi rahimallah, pujian para ulama terhadapnya. Al-awwal, yang pertama, qala Abu Sa'id bin Yunus wa kana thiqatan sabatan. Beliau itu thiqah sabat. Ya. Sudah thiqah, ya, terpercaya, sabat, kuat. Faqihan aqilan. Faqih, ahli fikih. Aqilan, berakal. Walam yukhallaf mithluh, dan tidak tergantikan oleh yang semisalnya. Seakan-akan gak ada gantinya ya. Asani wa qala Ibnu Katsirin sahibul musannafati al-mufidati, pemilik tulisan-tulisan yang berfaedah, wal fawaidil azizati, faidah-faidah yang mulia, wa huwa ahadus siqati al-athbati wal huffadhi wal jahabidati, dan dia salah satu ulama yang thiqah, yang sabat, yang hafal, hufad ya, banyak hafalannya, kemudian cendekiawan. As-salis, yang ketiga, waqala Az-Zahabi, ya wajar ya, luar biasa ya, memang bawaannya, otaknya memang tokcer kalau bahasa kita. As-salis waqala Az-Zahabi wa baraza fi ilmi al-hadis, beliau itu menonjol dalam ilmu hadis, wa fil fiqhi, dan ilmu fiqih. Ya, biasanya kalau orang menguasai hadis, yang menguasai fikih biasanya, karena memang kan sumbernya di situ. Wa qala man nadhara fi tawali fi hadzal imami, barang siapa yang meneliti tulisan-tulisan imam ini, ya, kalau nadhara ila itu biasanya absara, maknanya melihat dengan mata. Kalau nadhara fi, meneliti, alima mahallahu minal ilmi, maka dia akan tahu kedudukan dia dari ilmu. Ya, orang kalau misalkan belum belajar, belum melihat tulisannya, belum melihat karyanya, belum bisa menghukumi ya. Jadi faedahnya nggak bisa kita sembarangan menghukumi seseorang sampai kita memang belajar dengannya, sampai memang kita tahu tahu riwayatnya. Nah makanya bagi orang yang memperhatikan kitab beliau pasti tahu kedudukan beliau dari ilmu itu, maksudnya tahu ilmunya. Wa sa'ata ma'arifihi, dan juga luas pengetahuannya. Arabi' wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar sannafa at-tasanifa, beliau membuat karya-karya tulis, wa bara'a fil fiqhi wal hadisi, dan beliau juga
cakap ya dalam bidang fikih dan hadis, ya, memang pintar. Wafatuhu rahimahullah, dan wafatnya rahimahullah tuwaffiya rahimahullah fi Dzulqa'dati, beliau wafat pada Dzulqa'dah sanata ihda wa ishrin, pada tahun ya wasala simiatin 321. Itu cara bacanya ya. Kalau misalkan intinya kaidah dalam masalah adat dan ma'dud itu, kalau bilangannya 1 dan 2 dengan tamyiznya pasti sama ya. Dengan tamyiznya pasti sama, sejenis. Kalau perempuan, kalau laki-laki. Makanya sanata ihda menggunakan ihda, bukan sanata wahidin atau ahadin ya, karena itu mudzakkar. Sama nanti sanata isnataini gitu ya. Tapi kalau lebih dari 3, lebih dari 2, 3 dan seterusnya, maka dia harus berlawanan. Contohnya tadi ya, itu kan lahirnya pada tahun sanata tis'in, bukan tis'atin. Kenapa? Karena dia bukan 1 dan 2. Jadi harus berlawanan antara tamyiz dan bilangan. Itu cara mudah ya, cara mudahnya. Intinya tadi ya, 1 dan 2 pasti sama, lebih dari itu pasti berlawanan. 3 dan seterusnya pasti berlawanan dengan tamyiznya. Taib, jadi beliau wafat pada tahun 321. Berarti berapa umurnya ini? 300, umurnya 82. Taib. Kemudian tarjamatu asy-syarihi rahimahullah. Tarjamanya pensyarah, ismuhu rahimahullah wa Ali bin Abi al-Izz al-Hanafi qadil qudati bi Dimashq. Beliau Ali bin Abi al-Izz al-Hanafi, salah satu qadinya para qudat. Qudat ini jamak dari qadi di Damaskus. Kalau misalkan ada isi mankus ya, ini kan isi mankus ya, namanya qadi. Apalagi misalkan dai ya, maka jamaknya wazannya seperti ini, qudat. Dai duat, ya enggak? Romi rumat, jamak taksir. Dan ini al-qudat jamak taksir ya. Mauliduhu rahimahullah, tempat lahirnya beliau atau dilahirkannya beliau, wulida sanata ihda wa salasina wa sab'imi'atin, pada tahun 731. Qala Ibnul Imad ishtaghala qadiman wa mahara wa darrasa. Beliau sibuk qadiman, qadiman lama, menjadi orang yang sibuk sangat lama. Kemudian beliau menjadi mahir dan mengajar. Wa afta, berfatwa, wa khotaba, dan berkhutbah bihisban muddatan. Berkhutbah menjadi ya mungkin mufti dan khotib di Hisban, daerah Husban. Muddatan itu bisa dimaknakan satu periode ya. Summa waliya qada'a Dimashq, kemudian beliau memegang qada'a Dimashq. Jadi tugas qadi di Damaskus fil Muharram sanata 90 wa 70, pada bulan Muharram tahun 79 ya, makanya maksudnya 779 ya, maksudnya gitu ya, pada tahun 90 wa 70 di Muharram pada tahun 79. Ya Allah, maksudnya apa? 779 gitu ya. Yang 79 ya belum lahir kan? Kan lahirnya aja 31 ya. Summa waliya qada'a Misra ba'da ibni ammihi faqama syahran. Kemudian beliau juga menguasai atau memegang sebagai hakim di Mesir setelah pamannya, dan beliau tinggal sekitar sebulan. Summa stagna wa raja'a ila Dimashq ala wadhaifi. Kemudian beliau merasa cukup dan kembali ke daerahnya Damaskus terhadap tugas-tugasnya. Summa badat minhu hafwatun, kemudian muncullah darinya kesalahan, fa'tuqila bisababiha, maka beliau pun u'tuqila
dilepas atau bisa dipenjara ya. Fa'tu kila bisa babi. Maka beliau pun ditangkap gara-gara itu. Wa qama muddatan muqtaran khamilan. Kemudian beliau pun tinggal beberapa waktu muktaron atau muktiron khamilan. Muktiron bisa baca ini muktiron, menjadi orang yang ya tidak, yang sempit, yang miskin, yang namanya orang ditangkap ya. Khamilan, dan juga tidak dikenal, tidak digubris. Ila anja an-Nasiri, sampailah datang an-Nasiri, farufi'a ilaihi amruhu, maka diangkatlah pada Nasir ini perkaranya beliau. Fa amara bi raddi wadha'ifihi falam tatul muddatuhu ba'du, maka beliau memerintahkan untuk mengembalikan tugas-tugas dia, ya, tugas-tugas ini beliau ini, maka tidaklah lama waktu itu setelahnya. Siapa? Tidak lama ya beliau mengemban tugas itu, wa tuwfiya fi Dzulqa'dah, dan beliau wafat pada Dzulqa'dah. Berarti wafat Allah alam mungkin dalam kondisi apa? Qadi ya. Qultu, luar biasa beliau seorang qadi, tapi apa? Punya tulisan, punya syarah yang menunjukkan ihtimamnya para ulama terhadap ilmu. Qultu qaul ibn Ahmad summa badat minhu hafwatun yuridu bidzalik ya mihnatahu allati kanat bisababi i'tiradihi ali ibn abika ad-dimashqi aibik ad-dimashqi fi qasidatin lahu madaha fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa atra wa balagha. Jadi yang beliau inginkan dari ucapan hafwah, ketergelinciran, kesalahan tadi, ujian beliau. Jadi bukan kesalahan beliau melakukan kebidahan, bukan ya, bukan kesalahan beliau keluar dari Islam, bukan. Tapi apa? Ujian dia dikarenakan sebabnya adalah beliau menentang Ibnu Ubaik ad-Dimashqi fi qasidatin lahu, yang ada pada qasidah dia, di mana dia ini memuji fiha, pada qasidah tersebut, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa atra wa balagha. Atro itu memuji berlebihan, makanya kata Nabi la tatruni kama ya atroti an-nasara ibnu Maryam. Jangan kalian memuji berlebihan, wa balagha, gulu ya. Jadi karena ada pujian-pujian itu, nah kebetulan memang Ibnu Abil Aziz ini pakar dalam masalah akidah, jadi dikritik, maksudnya gitu. Wa fiha qauluhu, jadi pada ucapan pada qasidah tersebut terdapat ucapan hasbi Rasulullah, cukuplah bagiku Rasulullah. Ini kan kekufuran. Ya. Hasbi, cukuplah bagiku Rasulullah. Harusnya kan Allah, hasbi Allah, kan itu. Wa qauluhu isfi'li, berikan syafaat kepadaku ila ghairi dzalik, dan seterusnya. Nah, ini ucapan-ucapan yang merupakan apa? Kesalahan, dan itu dikritik oleh Ibnu Abil Aziz. Nah, ini menunjukkan bahwasanya luar biasa ulama dulu, mereka tidak gentar dalam menebarkan kebenaran ya, walaupun harus dipenjara. Wa mislu hadza la yuqalu lah. Maka yang semisal ini enggak boleh dikatakan pada beliau hafwa, harusnya enggak boleh dengan bahasa hafwa. Karena hafwa itu tergelincir maknanya. Ya. Ya lebih tepatnya apa? Bal yuqalu lahu, lebih tepatnya apa? Iqdamun wa syaja'atun, keberanian beliau. Kenapa? Karena fi bayanil haq, dalam menjelaskan kebenaran, wa raddi 'alal mubtil, dan membantah orang yang batil. Wallahul musta'an. Harusnya kan jangan hafwa. Ya. Karena ini bukan ketergelinciran tapi kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'inu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa innahu lamma kana ilmu usuluddin, maka tatkala ilmu usuluddin, usul agama, asyrafal ulum, adalah ilmu yang paling mulia. Sebetulnya ya, istilah usuluddin itu adalah istilah yang muhdatsah, istilah baru sebetulnya. Ya, orang-orang Mu'tazilah membagi ada usul din, ada furu'. Ya, ada usul din, ada furu'. Yang mereka inginkan itu dari furu' tadi, meremehkan.
Ya, meremehkan. Dan itu masalah-masalah istilah mereka. Para ulama mengatakan boleh kita gunakan istilah itu kalau memang yang kita dakwai nggak ngerti kecuali dengan istilah tadi. Kemudian yang kedua syaratnya istilah tadi tidak mengandung keburukan. Ini kan usul din, sudah nggak ada keburukan di situ. Maknanya benar, memiliki kebenaran maknanya. Id syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Karena mulianya ilmu itu ditinjau kepada mulianya yang dipelajari, yang diketahui. Ya, makanya kalau kita pengen klasifikasikan mana sih ilmu yang paling mulia, ya tentu tauhid. Kenapa? Karena mempelajari tentang Allah. Wa huwal fiqhul akbaru bin nisbati ila fiqhil furu'i. Walihada samma al-imamu Abu Hanifata wa hajatul ibadi rahmatullahi alaih ma qalahu wa jama'ahu fi awraqin min usuluddin al-fiqhu al-akbaru. Nah, jadi usuluddin ini istilah yang lain disebut juga dengan al-fiqhu al-akbar. Jadi masalah tauhid ini disebut juga al-fiqhu al-akbar. Ditinjau kepada apa? Fikih furu', fikih amaliyah itu. Oleh karena ini Imam Abu Hanifah menamainya dengan apa yang dia katakan dan dia kumpulkan di dalam surat-suratnya min usuluddin, berupa usul din, yaitu al-fiqhu al-akbar. Ya. Jadi beliau barakallahu fikum buat risalah yang namanya al-fiqhu al-akbar. Itu adalah masalah tauhid. Kalau antum mau nulis buku ya antum bilang al-fiqhu al-akbar. Itu faidah ya. Nama lain dari ilmu tauhid. Wa hajatul ibadi ilaihi fauqa kulli hajatin. Dan kebutuhan hamba kepada fikih akbar ini di atas segala kebutuhan. Makanya terpenting itu dalam dakwah itu harus ada tauhid. Wa daruratuhum ilaihi. Ya. Daruratnya mereka butuh kepada tauhid. Mau enggak mau darurat. Fauqa kulli daruratin, di atas seluruh darurat. Ya. Kalau orang mau mati dikasih pilihan antara obat dengan bertauhid, mana yang harus diambil? Ya, tauhid. Padahal dia juga butuh secara darurat kepada obat, tapi harus tauhid. Li'annahu la hayata lil qulub, dikarenakan tidak ada kehidupan untuk hati, wala na'ima wala tuma'ninata, tidak ada kenikmatan juga ketenangan, illa bi an ta'rifa rabbaha wa ma'budaha wa fatiraha. Ya. Kecuali dengan apa? Dengan ia mengetahui, ya maksudnya hati tadi ya, mengetahui Robnya yang disembahnya dan yang menciptakannya, bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, dengan nama, sifat dan perbuatannya. Wa yakunu ma'a dzalika kullihi ahabba ilaihi mimma siwah. Wa yakunu ma'a dzalik, atau kulluhu, dan jadilah bersamaan dengan itu seluruhnya, ya, ahabba ilaiha, yang paling ia cintai oleh hati tadi, ahabba ilaiha mimma siwah. Jadi dia paling dicintai oleh hatinya dibandingkan apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu sa'yaha atau sa'yuha fi ma yuqarribuha ilaihi duna ghairihi min sa'iri khalqihi. Dan jadilah usaha dia itu terhadap apa yang bisa mendekatkan dia kepada Allah, ya bukan kepada selain Allah dari seluruh makhluknya. Ya kalau misalkan kita bisa istilahkan ya, jasad itu kan hidup dengan ruh. Ya. Ya demikian juga apa? Hati hidup dengan apa? Dengan pengetahuan ini. Wa minal muhali an tastaqillal uqulu bi ma'rifati dzalik, dan termasuk hal yang mustahil akal itu bersendirian untuk mengetahui yang demikian. Itu mustahil, enggak mungkin. Kita tahu sifat Allah, nama Allah semata-mata lewat akal kita, enggak mungkin. Wa idrakihi ala tafsili, dan mengetahui rinciannya. Kalau umumnya enggak bisa, secara umum enggak bisa, apalagi rincian. Faqtadat rahmatul azizir rahim an ba'athar rusula bihi mu'arrafin atau mu'arrifin ya, mu'arrifin.
Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala itu berlaku, yang mengharuskan rahmat Allah itu mengutus para rasul bihi mu'arrifin, ya. Dengannya dengan apa? Dengan pengetahuan ini, ya, dengan wahyu lah, dengan wahyu. Mu'arrifin, ngasih tahu, ya, ngajarin. Nah, jadi diutusnya para rasul itu merupakan rahmat Allah untuk makhluk. Makanya apa? Rahmatan lil alamin. Wa ilaihi da'in, dan para rasul tersebut berdakwah kepadanya. Waliman ajabahum mubasyirin, dan mereka memberikan kabar gembira kepada orang yang menjawab mereka. Waliman khalafahum mundzirin, dan mereka memperingati orang yang menyelisih mereka. Wa ja'ala miftaha da'watihim, dan Allah jadikan kunci dakwah mereka. Wa zubdata risalatihim, dan juga inti dari risalah mereka, kerasulan mereka adalah ma'rifatul ma'budi subhanahu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, adalah mengetahui Allah Subhanahu wa taala nama, sifat dan perbuatannya. Penting. Id ala hadhil ma'rifati tubna matalibur risalati kulliha atau kulluha min awwaliha ila akhiriha. Dikarenakan dengan pengetahuan ini terbangunlah tuntutan-tuntutan risalah seluruhnya dari awal sampai akhir. Dari nabi pertama sampai akhir zaman, ya sama, semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala walaupun syariat berbeda. Tsumma yattabi'u dzalika aslani 'aziman. Kemudian mengikuti yang demikian itu dua pondasi yang agung. Ya. Ahaduhuma, salah satunya adalah ta'rifut thariqil musili ilaih. Tentang definisi jalan yang mengantarkan kepadanya, atau mengetahui jalan yang mengantarkan kepada Allah. Ini yang pertama, ya. Wa hiya syari'atuhu al-mutadamminatu li amrihi wa nahyi. Yaitu syariat Allah yang mengandung perintah dan larangan. Itu yang pertama yang kita harus pelajari, kita tahu referensinya yang mana. Setelah kita tahu referensinya baru kita baca. Kalau kita misalkan nggak tahu referensi yang mana, misalkan kita pengen ngerti bahasa Inggris, kita nggak tahu harus baca buku apa, ya. Wasani ta'rifus salikina ma lahum ba'dal wusuli ilaih minan na'imil mukim. Mengetahui orang yang berjalan, ya, ma lahum ba'dal wusul, ya. As-salikin, ya, orang-orang yang menempuh jalan tadi, apa yang akan mereka dapatkan setelah sampai, berupa apa? Kenikmatan yang kekal. Nah, ini butuh, ya, supaya lebih semangat dari mempelajarinya. Fa'arafun nasi billahi azza wa jalla atba'uhum litariqil musil ilaih. Maka manusia yang paling tahu terhadap Allah adalah atba'uhum litariqil musil ilaih. Adalah fa'arafun nas billahi azza wa jalla atba'uhum. Orang yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala atba'uhum, adalah yang paling mengikuti jalan yang mengantarkan kepadanya. Siapa itu? Para rasul dan para pengikutnya, ya. Yang paling mengikuti risalah kan siapa? Para rasul dan pengikutnya. Wa arafuhum bihali salikina indal qudumi alaih, dan orang yang paling tahu siapa itu? Para rasul dan para pengikutnya tentang kondisi orang yang menempuh, yang berjalan indal qudumi alaih, tatkala datang kepadanya. Walihada sammallahu ma anzalahu ala rasulihi ruhan. Makanya Allah kasih nama apa yang Allah turunkan terhadap rasulnya itu sebagai ruh. Litawaqqufil hayatil haqiqati alaih. Kenapa? Karena bergantunglah kehidupan hakikat atasnya. Ya. Jadi kehidupan yang hakikat yang Allah inginkan adalah bergantung pada wahyu, ruh. Ya, ruh di sini maksudnya wahyu, ya. Kalau orang misalkan tidak bergantung dengan wahyu tadi, itu bukan kehidupan hakikat, tapi kesengsaraan. Ya, hakikatnya itu adalah kesengsaraan. Wa nuran, ya, dan juga Allah sebut sebagai cahaya. Litawaqqufil hidayati alaih. Kenapa? Karena hidayah manusia itu bergantung padanya. Kalau orang mendapatkan hidayah bukan dari Al-Qur'an atau hadis, bukan hidayah berarti. Ya. Faqala Allah Ta'ala yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh, maksudnya wahyu,
dari perintahnya perkaranya terhadap yang Allah kehendaki dari hambanya, itu apa? Para nabi dan rasul. Wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan wa kadzalika auhayna ilaik ruhan min amrina. Demikian juga kami wahyukan kepadamu ruh dari perkara kami. Ruh di sini wahyu. Ya, menunjukkan bahwasanya ruh di sini ya bisa diartikan wahyu. Ma kunta tadri mal kitabu, yang mana engkau tidak tahu sebelumnya apa itu kitab, ya. Wal iman, enggak tahu juga apa itu iman. Ya, termasuk syariat-syariatnya, ya kan. Walakin ja'alnahu nuran, cuman kita jadikan ruh tadi sebagai cahaya. Nah, ini cahaya dibilang. Nahdi bihi, ya. Kami memberikan hidayah dengannya man nasya'u min ibadina, orang yang kami kehendaki dari hamba kami, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau betul-betul mampu untuk membimbing kepada jalan yang lurus. Ya, ini apa? Hidayah al-irsyad. Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jalan Allah yang Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah lah apa yang ada di langit dan bumi. Ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah hanya kepada Allah kembalinya segala perkara. Nah, di sini jadi kenapa disebut ruh tadi, ya? Karena kehidupan itu bergantung kepada ruh. Ya, demikian juga hati juga bergantung kepada, demikian juga sebagaimana hati ya bergantung kepada apa? Bergantung pada ruh atau dengan wahyu. Ya. Wala ruha illa fima ja'a bihi rasulu, maka tidak ada ruh kecuali dengan apa yang apa? Kecuali terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nura illa fil istidaati bihi, dan tidak ada cahaya kecuali bercahaya menerangi dengan apa? Dengan hidayah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasammahu syafa'a atau syifa'a, dan Allah juga sebut Al-Qur'an itu, wahyu itu sebagai apa? Syifa. Ya, penyembuh, obat. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah katakan, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifaun. Katakanlah lil ladzina, untuk orang-orang yang beriman, hudan. Ya, Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan juga penyembuh. Dan hudan ini kalau dalam isi maksur, ya. Kalau antum perhatikan maksur itu terkadang ditanwin, terkadang enggak. Kita nggak tahu kok bisa ini ditanwin, kok ini enggak. Apa alasannya? Alasannya adalah yang ditanwin ya karena dia apa? Karena dia bukan mamnu minas sarf. Tapi kalau yang enggak ditanwin itu mamnu minas sarf. Fahuwa wa in kana hudan wa syifaun mutlaqan. Maka dia ya wa in kana hudan, dan sekalipun dia adalah petunjuk dan syifa, penyembuh mutlak, secara mutlak. Mutlak ini maksudnya gini, dia itu mutlak penyembuh dan petunjuk bagi siapa? Bagi seluruh makhluk, bagi seluruh sakolain, ya, baik yang kafir yang beriman. Itu makna mutlak. Itu hukum asal itu memang petunjuk untuk orang kafir, orang yang beriman. Hukum asal penyembuh untuk orang kafir beriman. Cuman ada yang bisa mengambil manfaat, ada yang enggak, gitu aja. Lakin lamma kana al-muntafi'u bidzalik humul mu'minin, ya, atau harusnya humul mu'minun, ya. Betul lah, humul mu'minin, khabar kana, ya. Khussu bidzikri. Akan tetapi tatkala yang bisa mengambil manfaat dengan itu adalah orang-orang mukmin saja, maka dikhususkan dengan menyebutkan. Jadi Allah sebutin gini, huwa lil ladzina amanu hudan wa syifaun. Kenapa dikatakan orang-orang beriman saja? Padahal kan sebetulnya berlaku untuk mereka juga. Kenapa? Karena memang yang bisa mengambil manfaat adalah orang beriman saja. Wallahu taala arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Fala huda illa fi ma ja'a bihi. Maka tidak ada hidayah kecuali terhadap apa yang dibawa Rasul. Wala raiba annahu yajibu ala kulli ahadin an yu'mina bima ja'a bihi rasulu imanan aman mujmalan. Dan tidak diragukan bahwasanya wajib terhadap setiap orang itu untuk beriman terhadap apa yang Allah atau Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa, iman yang umum mujmal, ya, yang universal, ya. Yaitu hukum asal. Ya, hukum asal itu ya kita beriman terhadap apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imanan aman mujmalan. Mujmalan bisa maknanya adalah arkanul iman. Ya.
global seluruhnya arkanul iman. Ya, rukun iman yang 6 itu. Wala raiba anna ma'rifata ma ja'a bihi rasulu ala tafsili fardun 'alal kifayati. Dan tidak diragukan bahwa mengetahui apa yang dibawa Rasul secara rinci adalah kewajiban, yaitu wajib kifayah. Maksudnya apa? Ya ini enggak seluruhnya kaum muslimin harus mempelajari. Tapi diwajibkan bagi beberapa orang yang memang dia disitulah posisinya, ya. Fa inna dzalika dakhilun fit tablighi ma ba'atsallahu bihi rasulah. Maka sesungguhnya itu masuk kepada, ya, dakhilun masuk kepada tabligh, menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus Rasul dengannya. Maksudnya apa? Untuk mengetahui secara rinci ini adalah tugasnya orang yang menyampaikan, para dai maksudnya. Wa dakhilun fi tadabburil Qur'an wa aqlihi wa fahmi. Dan masuk kepada mentadabbur Al-Qur'an, ya, memahami, mengakali, yang memikirkan. Nah, ini butuh ilmu. Orang mau tadabbur Al-Qur'an butuh ilmu. Itu makna tafsil. Wa ilmil kitabi wal hikmah, mengetahui ilmu kitab dan hikmah. Ya, apa hikmah maksudnya? As-sunnah, ya. Wa hifdzi dzikri, ya, menjaga zikir, wa doa ilal khairi, ya, mengajak kepada kebaikan. Doa ini mengajak. Wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari, memerintahkan dengan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Wa du'a ila sabili rabbi bil hikmati wal mau'idatil hasanati, dan mengajak kepada jalan Rabb dengan hikmah dan juga mau'idah hasanah, nasihat yang baik. Wal mujadalati billati hiya ahsanu, dan berdiskusi dengan cara yang baik. Wa nawi dzalika, dan yang semisalnya mimma aujabahullahu 'alal mu'minin, dari apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang mukmin. Fa huwa wajibun 'alal kifayati min, maka itu adalah hukumnya wajib kifayah, ya, dari mereka. Entar dulu, ya. Wa amma ma yajibu ala ayunihim, adapun yang wajib ain, ya, fardu ain, fa hadza yatanawwa'u bi tanawwu'i qudarihim, maka ini berbeda-beda sesuai dengan kemampuan atau perbedaan kemampuan mereka. Wa hajatihim wa ma'rifatihim, kebutuhan dan pengetahuan mereka. Wa ma umiru bihi ayanu, dan apa yang diperintahkan dengannya orang-orang per individu tadi. Wala yajibu 'alal ajizi an sama'i ba'dil ilmi, dan tidak wajib bagi orang yang tidak mampu untuk mendengar sebagian ilmu. Au an fahmi daqiqi, atau memahami secara detail. Ma yajibu 'alal qadiri 'ala dzalik, sesuatu yang wajib atas orang yang mampu atas hal itu. Paham di sini? Ada orang yang Allah kasih kelebihan, kecerdasan, gampang memahami. Kalau untuk dia wajib. Tapi kalau untuk yang lainnya yang memang enggak mampu, jadi kembali lagi kepada kemampuan sebetulnya, dan juga posisi, ya. Kemampuan dan posisi. Kalau seorang dai harus mau nggak mau dia ngerti. Sudah dijelaskan tadi kan masalahnya kan. Wa yajibu 'ala man sami'an nususa wa fahimaha min ilmi tafsili ma la yajibu 'ala man lam yasma'ha. Dan wajib bagi orang yang telah mendengar nas dan memahaminya, orang yang sudah belajar dari ilmu rincian, sesuatu yang tidak wajib atas orang yang belum dengar. Ya, kalau misalkan dia sudah belajar dengan orang yang enggak belajar, maka yang belajar itu yang wajib. Wajibu 'alal mufti wal muhaddisi wal hakim, dan wajib bagi seorang mufti, ahli hadis dan hakim, ma la yajibu 'ala man laisa kadzalik, sesuatu yang tidak wajib atas orang yang tidak demikian. Ya, ini jadi untuk mempelajari agama itu kita katakan wajib enggak wajib, ya, pelajaran mana yang wajib. Kalau yang wajib aini, ini kan pembahasannya masalah kifayah dan ain, ya. Artinya sebetulnya kita mengkerucut kepada pembahasan ada pembahasan mana yang lebih utama, ainikah atau kifayahkah? Ya, ainikah atau kifayahkah? Kalau orang simple jawabnya apa? Aini kan pasti kan? Itu yang paling afdol, paling wajib. Tapi sebetulnya mengkerucut sebetulnya kita lihat di mana manfaat yang lebih besar.
kadang ada kifayah, ya, itu lebih afdol. Kenapa? Karena dia mengumpulkan juga aini. Ya, dia kifayah, dia juga aini. Paham sih? Siapa itu yang kifayah dan dia juga aini? Tadi orang yang memang apa? Memang dia memang di situlah posisi dia. Kan tadi kan kifayah, secara apa namanya? Ada pembahasan ilmu agama itu kan ada yang memang kifayah. Tapi dia juga aini untuk orang tertentu kan gitu. Nah, ini menjadi apa? Menjadi utama. Kenapa? Karena mengumpulkan dua. Aini karena memang dia apa namanya? Itu pada diri dia kan memang diwajibkan karena dia mampu. Yang kifayahnya ya, dengan dia mempelajari tadi, orang lain tergugurkan dari dosa, kan gitu. Jadi apa? Faidahnya bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk yang lain. Jadi ada pembahasan. Jadi kalau kita misalkan mau katakan mana yang lebih afdal antara aini kifayah, nah ini kembali kepada apa? Manfaatnya tadi, ya. Lebih luas mana? Ya, lebih luas mana. Baik. Nah, ini masalah belajar ya. Tapi kalau perkara-perkara yang wajib aini maka mempelajari juga wajib aini. Tapi kalau perkara-perkara yang itu merupakan penopang, yaitu bukan wajib aini, penopang, seperti kita supaya kita bisa mengetahui perkara-perkara yang secara detail, bahasa Arab misalkan kan, supaya kita kan bisa mengetahui secara detail tauhid, bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah, maka bahasa Arab di sini kifayah, tapi menjadi wajib bagi siapa? Bagi orang yang berposisi sebagai pendai misalkan contohnya, maka wajib. Subhanallah.